Kok gak sopan sekali. Pesta semewah ini diberi hadiah murahan begitu. Dasar miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria gembel tiba-tiba datang ke pernikahan mantannya membawa kotak kecil rahasia yang membuat semua orang terdiam syok. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam kotak kecil itu? Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Di pelaminan, duduklah Rara, sang pengantin wanita. Malam ini, ia tampak seperti bidadari. Gaun putih berpayet kristal melekat sempurna pada tubuh rampingnya. Tiara kecil bertengger di rambut hitam panjang yang disanggul anggun. Senyumnya merekah setiap kali tamu datang memberi ucapan. Di sampingnya, Bagas, calon suami yang gagah dengan setelan jas hitam, tak kalah memesona. Bagas adalah pengusaha properti muda yang sudah lama dikenal sukses. Banyak yang mengatakan pernikahan ini bukan hanya penyatuan cinta, tetapi juga simbol naiknya status sosial Rara. Musik gesekan biola mengalun pelan, mengiringi obrolan tamu yang duduk di meja-meja bundar dengan hiasan bunga mewah di tengahnya. Para wanita dengan gaun elegan sibuk saling pamer perhiasan, sementara para pria berdasi bercakap tentang bisnis. Namun, di balik senyum dan tawa, pesta itu sebenarnya adalah ajang pamer. Setiap tamu membicarakan berapa besar mas kawin yang diberikan, seberapa mahal gaun yang dikenakan, hingga hadiah-hadiah mewah yang menumpuk di meja penerimaan. Kotak-kotak berlapis kain beludru, amplop tebal dengan pita emas, bahkan ada yang datang membawa cek terbuka. Lihat itu, jam tangan limited edition dari pengusaha batu bara, bisik seorang tamu. Hadiah pernikahan ini sudah setara modal usaha kecil. Jawab yang lain, terkekeh. Di tengah hingar-bingar itu, Rara menatap sekeliling dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, malam ini adalah momen puncak dalam hidupnya. Semua orang akan mengingat pernikahannya. Tidak ada yang lebih penting baginya selain membuktikan bahwa ia sudah berada di puncak, jauh meninggalkan masa lalunya yang sederhana. Namun, di tengah tawa dan tepuk tangan, pintu besar di ujung ruangan tiba-tiba berderit terbuka. Dari balik cahaya lampu luar, masuklah seorang pria dengan langkah ragu namun mantap. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh. Kemeja putih yang warnanya sudah pudar, celana panjang sederhana yang mulai kusam, dan sepatu tua yang solnya hampir terlepas. Wajahnya berpeluh, rambutnya sedikit berantakan. Sosoknya jelas kontras dengan kemewahan pesta itu. Dialah Yadi. Bisik-bisik langsung menyebar. Itu, Yadi, kan? Mantan Rara dulu. Ya ampun, masih berani datang ke sini. Penampilannya memalukan sekali. Tatapan tamu-tamu beralih padanya, sebagian geli, sebagian sinis. Beberapa wanita menutup mulut menahan tawa, sementara beberapa pria menggeleng, merasa kedatangannya adalah kesalahan besar. Di tangannya, Yadi membawa sebuah kotak kecil berbalut kertas coklat sederhana. Tidak ada pita emas, tidak ada ornamen mewah. Kotak itu terlihat biasa saja, bahkan terlalu biasa untuk sebuah pesta pernikahan sebesar ini. Yadi melangkah perlahan, melewati lorong tamu yang kini terdiam menatap. Ada rasa kikuk, ada juga rasa penasaran. Apa yang pria sederhana itu lakukan di tengah pesta megah ini? Rara, yang melihat dari pelaminan, terperangah. Senyumnya seketika hilang. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena bahagia, melainkan karena panik dan malu. Kehadiran Yadi adalah masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Masa lalu yang selalu dihubungkan dengan kemiskinan dan keterbatasan. Sementara itu, Bagas menoleh dengan dahi berkerut, menatap sosok yang mendekat dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia belum mengenal Yadi, tapi jelas bisa menilai dari penampilan lusuh itu bahwa pria tersebut bukanlah tamu yang pantas hadir di sana. Langkah Yadi terhenti tepat di depan pelaminan. Ia menundukkan kepala dengan sopan, lalu mengulurkan kotak kecil itu ke arah Rara. Selamat menempuh hidup baru, Ra, ucapnya pelan namun jelas. Semoga bahagia bersama pilihanmu. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada kotak kecil itu. Senyum Rara yang semula manis berubah kaku. Bagas menatap kotak itu dengan pandangan meremehkan. Para tamu mulai menahan tawa, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam kotak kecil itu?
Dan mengapa Yadi, pria sederhana yang dulu dianggap tak punya masa depan, berani datang dengan kepala tegak di pesta semewah ini? Suasana di dalam ruangan seakan membeku. Kotak kecil berbalut kertas coklat sederhana itu menjadi pusat perhatian, seolah semua hadiah mewah di meja penerimaan tak lagi berarti. Namun, yang terdengar justru bukan ucapan terima kasih, melainkan suara-suara sinis yang mulai bermunculan. Hadiah apa itu? Bungkusnya saja seperti kado ulang tahun anak-anak, bisik seorang tamu sambil tertawa kecil. Tidak sopan sekali. Pesta semewah ini diberi hadiah murahan begitu, sambung yang lain. Yadi tetap berdiri tegak, menundukkan kepala dengan tenang. Ia tidak marah, tidak pula mencoba menjelaskan. Di wajahnya hanya ada senyum tipis, senyum yang justru membuat orang-orang semakin heran. Rara, di sisi lain, mulai kehilangan kendali atas ekspresinya. Ia merasa semua mata kini memandangnya, bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan. Ia ingin berteriak, ingin menyuruh Yadi pergi, tapi tatapan tamu membuatnya harus menjaga wibawa. Bagas melirik Rara, lalu menatap Yadi dari ujung kepala hingga kaki. Dengan nada setengah mengejek, ia berkata, "Jadi, ini hadiahmu untuk kami?" Kotak kecil yang bahkan tidak pantas diletakkan di meja penerimaan. Beberapa tamu langsung tergelak. Suara tawa mereka menggema, membuat suasana semakin menyesakan. Rara pun akhirnya membuka suara. Nadanya dingin, bahkan lebih menusuk daripada ejekan para tamu. "Yat, kamu masih sama saja. Dari dulu sampai sekarang. Miskin, sederhana, tidak tahu tempat. Kalau kamu datang hanya untuk mempermalukan aku, lebih baik kamu pulang saja." Ucapan itu membuat tamu-tamu lain semakin berani mencemooh. "Memang dasar, mental miskin," bisik seorang wanita parubaya. Berani-beraninya bawa hadiah seperti itu, memalukan keluarga pengantin, timpal yang lain. Namun, Yadi tidak bergeming. Ia mengangkat wajahnya, menatap Rara dengan lembut, seolah tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan. "Aku datang bukan untuk membuat masalah, Ra. Aku hanya ingin memberi doa dan sedikit kenang-kenangan. Tidak lebih." Nada suaranya yang tenang justru membuat suasana semakin tegang. Rara merasa tersindir, sementara Bagas semakin tersulut harga dirinya. Ia menoleh ke arah panitia acara dan berkata keras-keras, "Tolong bawa hadiah ini ke sini. Mari kita lihat, semua orang juga pasti penasaran, bukan?" Seorang petugas resepsi bergegas mengambil kotak kecil itu. Jemarinya tampak ragu saat menyentuhnya, seolah menyadari kotak sederhana itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar isi di dalamnya. Kotak itu lalu diletakkan di atas meja pelaminan, di hadapan Bagas dan Rara. Semua tamu menahan napas, sebagian menunggu dengan tawa terpendam, sebagian benar-benar penasaran. Bagas, dengan tatapan merendahkan, meraih kotak itu. "Hadiahnya kecil sekali. Mungkin isinya hanya sapu tangan," katanya sambil tertawa sinis. Tawa kembali pecah, membuat wajah Rara memerah antara malu dan marah. Namun di antara suara-suara tawa itu, ada pula beberapa tamu yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka menatap Yadi yang masih berdiri dengan tenang, senyumnya sama sekali tidak berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam ketenangan itu, sesuatu yang membuat sebagian orang tiba-tiba merasa bahwa mereka mungkin sedang menertawakan hal yang tidak seharusnya ditertawakan. Bagas mulai merobek kertas pembungkus lusuh itu, dengan gerakan sengaja dibuat lambat agar semua orang melihat. Setiap lipatan kertas yang terbuka membuat ruangan terasa semakin mencekam. Rara menggenggam erat ujung gaunnya, jantungnya berdegup tak karuan. Entah mengapa, ia merasa kotak kecil itu bukan sekadar hadiah biasa. Ada perasaan aneh yang menyusup, bercampur dengan rasa takut. Dan saat Bagas akhirnya membuka kotak itu, keheningan mendadak menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata membelalak. Mulut yang tadi sibuk tertawa kini ternganga tanpa suara. Seolah waktu berhenti sejenak. Isi kotak kecil itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Detik itu, ruangan yang semula riuh dengan tawa berubah menjadi hening. Tak ada satupun suara yang terdengar selain detak jantung yang berdegup kencang di dada setiap orang. Bagas, yang tadinya membuka kotak kecil itu dengan senyum meremehkan, kini terdiam kaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri mendadak pucat. Di dalam kotak kecil sederhana itu,
Tersimpan selembar sertifikat tanah asli dengan stempel resmi, serta sebuah kunci kecil berukir angka seri. Sertifikat itu tidak asing bagi sebagian tamu yang jeli membacanya. Nama lokasi yang tercetak di sana adalah lahan strategis di pusat kota, lahan yang sejak lama diperebutkan para pengusaha besar. Bahkan pernah masuk berita karena nilainya yang mencapai ratusan miliar rupiah. Seorang tamu berbisik pelan, namun cukup terdengar bagi yang duduk di sekitarnya. Bukankah itu tanah yang sekarang jadi pusat bisnis? Nilainya, astaga, luar biasa mahal. Bisikan itu menyebar cepat, mengalir seperti listrik. Orang-orang yang tadi menertawakan Yadi kini menelan ludah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rara membeku di tempatnya. Tangannya yang semula bergetar karena amarah kini gemetar karena kaget. Matanya menatap sertifikat itu dengan nanar, seolah tidak percaya. Dulu ia meninggalkan Yadi karena dianggap miskin, tidak punya masa depan. Tapi kini, di hadapan semua orang, kenyataan sebaliknya terungkap. Pria yang ia tinggalkan ternyata jauh lebih dari sekadar mantan miskin. Bagas mencoba memulihkan wibawanya, meski suaranya terdengar sumbang. Ini apa maksudnya? Dari mana kamu dapat sertifikat ini? Kamu pikir dengan membawa selembar kertas dan kunci murahan, semua orang akan percaya kalau kamu berharga. Namun kalimat itu justru terdengar sebagai bentuk kepanikan. Para tamu saling pandang, sebagian menggeleng, sebagian tersenyum kecut. Mereka bisa melihat jelas bahwa apa yang ada di kotak itu bukan barang palsu. Yadi menatap Bagas dengan tenang. Itu bukan sekadar selembar kertas, Bagas. Itu sertifikat tanah sah atas nama saya. Tanah yang sekarang sudah dipenuhi gedung-gedung tinggi. Dan kunci itu adalah kunci berangkas deposito yang menyimpan hasil kerja keras bertahun-tahun. Ruangan kembali riuh, namun kali ini bukan dengan tawa. Bisik-bisik penuh keterkejutan memenuhi udara. Jadi, Yadi pemilik lahan itu. Ya Tuhan, berarti dia jauh lebih kaya dari Bagas. Tidak kusangka, penampilan lusuh itu menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Rara merasa lututnya lemas. Wajahnya memanas, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa malu yang begitu menyesakan. Selama ini ia begitu bangga dengan Bagas, pria mapan yang ia pilih. Namun kenyataan malam itu justru menamparnya keras. Pria yang ia hina habis-habisan ternyata jauh lebih berharga daripada yang ia miliki sekarang. Bagas semakin gelisah. Ia meremas sertifikat itu dengan kasar, seolah berharap semua orang akan menganggapnya palsu. Ini tidak mungkin. Pria seperti kamu tidak mungkin memiliki semua ini. Tapi suara Bagas kalah oleh kenyataan yang terpampang di hadapan semua orang. Panitia acara, bahkan seorang notaris yang kebetulan hadir sebagai tamu, mengangguk pelan. Saya bisa pastikan, dokumen ini asli. Sekali lagi, suasana hening. Yadi tersenyum tipis, tidak arogan, tidak pula merendah. Aku tidak datang untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin memberi hadiah kecil untuk orang yang dulu pernah mengisi hatiku. Aku tahu, mungkin bagimu hadiah ini tak sebanding dengan perhiasan dan kemewahan lain di sini. Tapi bagiku, ini wujud ketulusan. Aku datang bukan untuk dipuji, hanya untuk mendoakan. Kata-kata itu menusuk jantung Rara. Air matanya hampir jatuh, tapi gengsi menahannya. Ia tidak bisa menundukkan kepala, meski dalam hatinya ia merasa lebih hina daripada siapapun di ruangan itu. Bagas menoleh pada tamu-tamu yang kini berbisik penuh tanda tanya. Wajahnya memerah karena malu. Semua gengsi yang ia bangun runtuh hanya karena satu kotak kecil. Dan di tengah semua itu, Yadi berdiri tegak, membuktikan satu hal, bahwa harga diri dan ketulusan tidak bisa diukur dari pakaian lusuh atau harta yang dipamerkan. Keheningan itu terasa begitu berat, seakan udara di ruangan menjadi lebih padat. Semua orang masih terpaku pada kotak kecil dan isi di dalamnya. Tak seorang pun menyangka bahwa sesuatu yang dibungkus lusuh bisa mengguncang pesta pernikahan megah seperti itu. Bagas mencoba menjaga wajahnya agar tetap tegar, namun jemari yang mencengkeram sertifikat itu bergetar hebat. Ia merasakan tatapan tamu undangan menusuk punggungnya, tatapan penuh tanda tanya sekaligus ejekan yang terselubung. Aku tidak percaya. Suaranya meninggi, memecah keheningan. Tidak mungkin pria sepertimu bisa punya ini semua.
Pasti ada trik kotor. Ia menunjuk ke arah Yadi, nadanya penuh amarah dan kepanikan. Namun, semakin keras ia berbicara, semakin jelas terlihat bahwa ia sedang kehilangan kendali. Para tamu saling berbisik lagi. Dia panik. Bagas jelas tidak bisa menerima kenyataan. Lucu sekali, orang yang tadi merendahkan, sekarang malah ketakutan. Rara duduk kaku di pelaminan, wajahnya pucat pasi. Kilau gaunnya kini tak mampu menyembunyikan rasa malu yang menusuk hati. Ia menunduk dalam, matanya berair. Gengsinya runtuh. Semua kebanggaan yang tadi ia rasakan, sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah penyesalan pahit. Yat, suaranya hampir berbisik, lirih dan gemetar. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah sejauh ini? Yadi menatap Rara dengan lembut. Tidak ada kebencian, hanya ketenangan yang menyejukkan. Karena aku tidak pernah ingin membuktikan apapun, Ra. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan orang yang kucintai. Tapi ketika aku ditinggalkan karena aku miskin, aku sadar, aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku mampu. Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Rara. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi yang dipoles make-up sempurna. Ia ingin menjerit, ingin meraih kembali masa lalu, tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Bagas tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia membanting sertifikat ke meja hingga sebagian tamu tersentak. "Berhenti Sok Mulia. Kau sengaja datang untuk mempermalukan kami, kan?" teriaknya. Yadi tetap berdiri tenang, sama sekali tidak terprovokasi. Senyum tipisnya justru membuat Bagas semakin terbakar. "Tidak, Bagas," jawab Yadi lembut. "Aku tidak datang untuk itu. Aku datang hanya untuk memberi doa. Selebihnya, aku tidak peduli apa yang orang pikirkan." Ucapan sederhana itu justru membuat gengsi Bagas runtuh habis-habisan. Para tamu semakin memandangnya rendah, sementara simpati mulai mengalir pada Yadi. Beberapa orang bahkan berbisik, "Lihat, dia tetap tenang, meski dihina sedemikian rupa. Yang benar-benar berkelas justru dia, bukan pengantin pria itu." Wajah Bagas memerah, antara marah dan malu. Ia menoleh ke arah Rara, berharap mendapat dukungan. Namun Rara justru menunduk, enggan menatapnya. Hatinya sedang berkecamuk, bukan untuk Bagas, melainkan untuk pria sederhana di hadapannya, Yadi. Rara menyesal. Sangat menyesal. Dulu, ia meninggalkan Yadi dengan alasan tak punya masa depan. Kini, ia justru berdiri di samping pria yang di mata orang-orang tampak lebih miskin daripada mantan yang ia hina habis-habisan. Pesta yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kini berubah menjadi ajang kehancuran gengsi. Musik berhenti, senyum tamu lenyap, dan suasana menjadi kaku penuh rasa malu. Di tengah semua itu, Yadi akhirnya melangkah mundur. Ia menunduk sopan sekali lagi, lalu berkata, "Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian bahagia." Kemudian, dengan kepala tegak dan langkah mantap, ia mulai berjalan meninggalkan pelaminan. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Tidak ada lagi yang berani menertawakan pakaian lusuhnya. Justru, setiap langkah Yadi kini dipenuhi rasa hormat yang diam-diam tumbuh dalam hati orang-orang yang menyaksikannya. Setiap langkah Yadi terasa berat, namun kepalanya tegak, matanya lurus menatap pintu keluar yang jauh di ujung ruangan. Suara sepatu tuanya beradu dengan lantai marmer, memantul di antara dinding-dinding gedung mewah itu. Aneh, bunyi langkah yang biasanya tak berarti, kini terdengar bagai genderang kehormatan yang mengiringi kepergiannya. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi bisikan sinis. Semua tamu kini hanya bisa diam, menyaksikan pria yang tadi mereka hina dengan pakaian lusuh, meninggalkan ruangan dengan aura yang jauh lebih agung dibanding siapapun di sana. Rara tak mampu menahan air matanya. Gaun putih berpayet kristal yang tadi membuatnya merasa seperti ratu, kini seolah menjadi beban berat yang mengikat tubuhnya. Ia menatap punggung Yadi yang perlahan menjauh, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Yat, tunggu," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun Yadi tidak berhenti. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Air mata Rara jatuh deras. Di dalam hatinya,
ia menjerit penuh penyesalan. Dulu, ia meninggalkan Yadi demi kehidupan yang lebih mewah. Kini, di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena ia tak menikah dengan Bagas, melainkan karena ia sadar, pria yang benar-benar tulus sudah ia buang demi gengsi. Sementara itu, Bagas berdiri kaku. Wajahnya merah padam, bukan lagi karena marah, melainkan karena malu yang tak terbendung. Semua gengsi yang ia banggakan runtuh di hadapan para tamu. Ia, sang pengusaha mapan, terlihat tak lebih dari seorang pria arogan yang ketakutan menghadapi kebenaran. Tatapan meremehkan kini bukan lagi diarahkan pada Yadi, melainkan padanya. Bagas, sepertinya dia jauh lebih berkelas daripada kamu, bisik seorang tamu, cukup keras untuk terdengar di sekitarnya. Benar, orang yang benar-benar kaya tidak perlu pamer. Lihat saja sikapnya, sahut yang lain. Kata-kata itu menusuk harga diri Bagas. Ia ingin membalas, ingin meneriakkan sesuatu, namun lidahnya keluh. Semakin ia berusaha keras mempertahankan wibawa, semakin jelas terlihat bahwa dirinya kalah telak malam itu. Di tengah rasa malu yang membakar wajahnya, Bagas menoleh pada Rara. Ia terkejut melihat istrinya menunduk dengan wajah berlinang air mata. Ada luka yang tak bisa ia pahami di sana, luka yang bukan datang dari dirinya, melainkan dari pria yang baru saja berjalan keluar dengan kepala tegak. Yadi kini hampir mencapai pintu keluar. Sejenak ia berhenti, bukan untuk menoleh, melainkan untuk menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia tidak membawa dendam, tidak pula kebencian. Yang ia bawa hanyalah perasaan lega, bahwa ia sudah menunaikan niatnya. Ia berbisik dalam hati, cinta tak pernah salah, hanya manusia yang terkadang salah menilainya. Dan aku sudah membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Kemudian, dengan langkah mantap, ia membuka pintu besar itu dan melangkah keluar. Pintu perlahan tertutup di belakangnya. Ruangan kembali hening, tapi kini berbeda. Tidak ada lagi keriuhan pesta, hanya tersisa rasa malu, penyesalan, dan luka yang tak bisa disembunyikan. Rara terisak di pelaminan, hatinya remuk. Ia sadar, malam itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Sedangkan Bagas berdiri dengan wajah menunduk, gengsinya hancur, reputasinya tercoreng di depan semua tamu undangan. Sementara di luar gedung, Yadi berjalan di bawah langit malam yang tenang. Pakaian lusuhnya masih melekat, tapi kini siapapun yang melihatnya akan tahu, bukan pakaian yang menentukan harga diri seseorang. Di balik kotak kecil sederhana itu, tersimpan pelajaran besar yang tak akan pernah dilupakan semua orang di dalam gedung. Bahwa ketulusan, kerja keras, dan harga diri jauh lebih berharga daripada kemewahan yang dipamerkan. Dan malam itu, Yadi membuktikan bahwa orang yang dulu dihina sebagai miskin, bisa meninggalkan ruangan dengan kehormatan yang lebih tinggi daripada siapapun di dalamnya. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa penampilan luar dan harta bukanlah ukuran sejati dari nilai seseorang. Rara, keluarganya, dan para tamu yang meremehkan Yadi akhirnya dipermalukan oleh kenyataan bahwa ketulusan dan kerja keras jauh lebih berharga daripada kesombongan dan kemewahan semu. Apa yang tampak kecil dan sederhana bisa saja menyimpan makna besar yang tak ternilai. Jangan pernah menghina atau merendahkan orang lain hanya karena mereka tampak tidak sepadan, sebab hidup selalu menyimpan kejutan yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap.